Oi cuy, di video kali ini gua akan menceritakan sebuah alur cerita yang berjudul Miracle in Cell. Ya wes lah, tanpa lama-lama langsung aja ke alur ceritanya. Miracle in Cell. Film ini adalah sebuah komedi mengharukan dan melodrama keluarga tentang seorang pria cacat mental yang secara tidak sah dipenjara karena kasus pembunuhan. Di awal film kita melihat seorang gadis. Gadis ini bernama Yesung yang diberi bungkusan kuning oleh pria seperti polisi. Bungkusan itu dibuka dan berisi berkas kasus penculikan dan pembunuhan Lee Yong-gu. Dan Yesung memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Setelah itu Yesung keluar dari sebuah ruangan dan dia melihat balon berwarna kuning yang terbang lalu tersangkut di pagar. Dan film pun dimulai. Berpindah ke Yesung yang menemui dua orang pria peramal, namun kenyataannya mereka tidak bisa meramal. Di sebuah gereja, di sana ada seorang pria yang sedang memimpin doa. Tak lama kemudian, dua orang tadi datang bersama dengan Yesung yang membuat pemimpin doa tadi merasa senang. Scene berpindah ke ruang pengadilan, terlihat beberapa orang seperti sudah saling kenal dan seakan baru bertemu kembali. Dan ternyata pria yang memberi bungkusan kepada Yesung tadi juga datang ke pengadilan itu. Sidang pun dimulai dengan jaksa penuntut yang memberikan tentang bukti kejahatan Lee Yong-gu, bahwa Lee Yong-gu telah menculik dan melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil bernama Cho Ji-yong. Lalu giliran Yesung, dia menjadi pembela kasus Lee Yong-gu. Yesung berkata bahwa kasus harus diperiksa kembali. Dan semua yang dikatakannya adalah kejadian sebenarnya, ujar Yesung. Dan cerita pun beralih saat Yesung masih kecil. Di depan toko, Yesung kecil dan ayahnya, Lee Yong-gu, menari dan menyanyi bersama. Lee Yong-gu merupakan seorang pria dengan gangguan mental yang mengakibatkannya kurang cerdas dan tidak bisa bersikap dewasa seperti ayah pada umumnya. Namun ia memiliki anak yang begitu cantik dan cerdas, dan dia sangat menyayangi anaknya tersebut. Dan saat itu, Yesung kecil melihat dan menginginkan tas kuning bergambar Sailor Moon. Ayahnya berjanji bahwa besok akan membelikan tas itu untuk Yesung, karena besok ia gajian. Namun, tas yang tersisa tinggal satu itu dibeli terlebih dahulu oleh kepala komisaris polisi untuk anaknya. Lee Yong-gu pun meminta tas itu karena tas itu untuk Yesung. Apalah daya, Lee Yong-gu yang langsung dipukul oleh komisaris polisi. Karena tidak tega melihat ayahnya dipukuli, Yesung kecil pun menangis di sana. Keesokan harinya, saat ayahnya akan berangkat kerja, Yesung mengingatkan ayahnya untuk menjaga kesehatan. Mereka berdua memiliki kebiasaan saat akan pergi, yaitu Yesung akan menghitung sampai 3, lalu ayahnya akan berbalik dan memasang wajah konyol. Begitu juga dengan Yesung. Hal itu membuat Yesung kecil senang. Ternyata pekerjaan Lee Yong-gu adalah sebagai tukang parkir. Saat Lee Yong-gu sedang duduk istirahat makan siang, si anak komisaris yang baik hati menghampiri Lee Yong-gu dan ia mengatakan bahwa dia tahu toko lain yang menjual tas Sailor Moon. Dan Lee Yong-gu pun mengikuti anak tersebut. Dia mengikutinya sampai ke dalam pasar. Terlihat seorang ibu-ibu sedang berjalan dan melihat Lee Yong-gu sedang CPR, yaitu pertolongan pertama saat ada korban yang terjatuh. Namun si ibu salah paham dan langsung lari meminta tolong. Di rumah, Yesung menunggu kepulangan dari ayahnya yang tak kunjung pulang. Ternyata Lee Yong-gu dibawa ke kantor polisi akibat kejadian tadi. Khawatir dengan ayahnya yang tak kunjung pulang, Yesung pun mencari ayahnya keluar. Lee Yong-gu dibawa ke tempat kejadian untuk melakukan reka ulang kejadian. Tapi di sana, Lee Yong-gu dipaksa oleh polisi untuk melakukan kejadian yang bukan sebenarnya.
Hal itu membuat para warga yang menonton marah dan mengamuk, sehingga salah satu warga menerobos dan menarik masker Leonggu. Di sana ada Yesung yang melihat kejadian itu dan tahu bahwa itu adalah ayahnya. Seketika Yesung langsung berteriak ke ayahnya dan begitu juga dengan Leonggu. Scene pun berpindah di dalam sel penjara. Di sana ada Bongsik, si pencopet, Chunho, tukang tipu, Manbeom, pria sangean, ketua dari gangster, dan kakek Seo, tukang tipu. Di dalam sel, Yonggu bercerita biodata lengkapnya dan bagaimana cara ia dilahirkan. Melihat Yonggu nyerocos terus, sang ketua menyuruh pria sangean untuk membacakan kasus Leonggu. Saat mendengar bahwa kasus Leonggu adalah penculikan dan pemerkosaan anak di bawah umur, sang bos gangster langsung memukul Leonggu dan Leonggu pun dipukuli oleh semua napi yang ada di sana. Namun saat mengetahui bahwa Leonggu mendapatkan hukuman mati, sang bos gangster tersebut langsung duduk terdiam di depan Leonggu. Berpindah ke Yesung kecil, dia sekarang tinggal di panti asuhan dan menulis surat untuk ayahnya yang ditempel di depan pintu. Di penjara, Yonggu melihat ada orang yang menyakiti ketua teman satu selnya, dan Leonggu langsung berlari ke arah ketua itu dan menyelamatkannya. Karena merasa berutang nyawa pada Leonggu, sang ketua menawarkan apapun yang Leonggu minta akan dituruti, dan Leonggu mengatakan Yesung. Di penjara ada acara keagamaan dan terlihat Yesung kecil ada di sana. Di dalam kerumunan, tiba-tiba Yesung kecil menghilang. Ternyata Yesung dibawa oleh pria sangean dengan dimasukkan di dalam kardus. Setelah sampai di sel, Leonggu senang bukan main karena bisa melihat dan memeluk putrinya kembali. Namun saat si pria sangean berada di luar, dia mendapat kabar bahwa si pendeta terjatuh karena darah tinggi. Yesung pun marah karena janjinya 2 jam menjadi 30 menit. Sang ketua pun membujuk Yesung dan berjanji bahwa akan membawa Yesung bertemu kembali dengan ayahnya. Dengan sangat terburu-buru, Yesung dibawa ke kelompoknya. Namun sialnya, kelompok Yesung sudah masuk ke dalam bis meninggalkan Yesung. Dan Yesung pun mulai tinggal di sel bersama dengan ayahnya lagi. Saat kerja bakti, kelompok dari sel 7 mendiskusikan tentang rencananya untuk mengeluarkan Yesung dalam 2 hari. Kata Chunho, dalam 2 hari lagi akan ada acara keagamaan di penjara. Di dalam sel, Chunho memiliki foto seksi favoritnya, yang ia beri nama Monica. Keesokan harinya, foto Monica favorit Chunho diberi baju oleh Yesung. Yesung berkata bahwa baju yang ia gambar itu adalah baju Sailor Moon. Lalu Yesung menari dan bernyanyi lucu Sailor Moon yang diikuti juga oleh ayahnya. Mereka gembira di sana. Acara keagamaan pun tiba. Yesung dibawa menggunakan troli, tapi saat tiba di sana, bukannya kelompok Yesung waktu itu, ternyata itu adalah kelompok biksu dari tempat lain. Chunho pun langsung disalahkan dan dipukuli karena memberi informasi yang salah. Di kantor, Pak Kepala Sipir mengecek foto acara Marawis waktu itu dan menyadari bahwa ada anak yang hilang saat memeriksa foto. Di sana ada yang janggal. Pak Kepala Sipir menyuruh anak buahnya untuk memeriksa sel yang dicurigai. Untungnya, saat memeriksa sel nomor 7, Yesung berhasil disembunyikan. Namun ternyata, Kepala Sipir itu juga ada di sana dan melihat secara langsung bahwa ada anak kecil di dalam sel itu. Yonggu pun diberi hukuman atas kejadian itu. Dia dimasukkan ke ruang isolasi dan diikat. Yesung pun dibawa kembali ke panti asuhan. Di penjara, seorang napi membuat ulah dengan membakar penjara dan membuat semua napi harus dikeluarkan dari sel. Pak Kepala Sipir dengan kekuatan nyolonya mencoba menerobos masuk ke ruangan yang terbakar untuk menyelamatkan napi yang berbuat ulah itu. Namun sialnya, dia malah terjebak di dalam. Leonggu yang melihat ada orang di dalam sana mencoba masuk dan menyelamatkan Kepala Sipir. Singkat cerita, Kepala Sipir pun dibawa ke ruang rumah sakit. Kata si dokter, kalau tidak ada Yonggu yang menolongnya saat itu, dia sudah mati. Dan ternyata Yonggu juga berada di rumah sakit tepat di sebelah ranjang si Kepala Sipir. Di sana,
Yonggu juga terbaring belum sadarkan diri. Di sekolahan, Yesung menghampiri gurunya dan meminta gurunya untuk konsultasi orang tua. Gurunya kaget saat dibawa ke penjara. Ternyata ayah Yesung masuk ke dalam penjara. Di sana gurunya tahu bahwa selama ini yang mengurus keuangan dari membayar listrik dan asuransi adalah Yesung yang masih berusia 6 tahun. Waktu pertemuan pun habis, dan terpaksa Yesung dan ayahnya harus berpisah kembali. Di sana juga ada kepala sipir yang hanya melihat lalu pergi karena tak bisa melakukan apapun. Yesung dilarikan ke rumah sakit karena terlalu memikirkan ayahnya. Kepala sipir berada di sana dan berbicara pada pengasuh Yesung. Katanya si pengasuh tak bisa merawatnya lagi karena kekurangan dana dan harus dipindahkan ke kota yang lebih jauh lagi. Yesung yang tak ingin lebih jauh dari ayahnya memohon kepada kepala sipir untuk menangkapnya saja agar bisa bersama dengan ayahnya. Namun sang kepala sipir pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Kembali ke penjara, anak buah kepala sipir takut dipecat karena perbuatannya. Namun kepala sipir yakin akan hal yang dilakukannya. Di sel nomor 7, mereka mendapat sebuah kotak berlabel makanan. Yang ternyata isi dari kotak itu adalah Yesung. Mendapati bahwa isi kotak itu adalah Yesung, Yonggu pun bahagia bukan main. Namun para napi lainnya panik, takut mereka akan dihukum lagi karena membawa Yesung ke dalam sel. Tapi sang penjaga itu berkata bahwa Yesung dibawa ke dalam sel atas izin dari kepala sipir. Dan Yesung pun tinggal di sel nomor 7 bersama dengan penghuni sel. Di sana, Yesung meminta bos ketua untuk membacakan cerita untuknya. Karena bos ketua tidak bisa membaca, anak buahnya berkata bahwa si Panse saja bisa membaca, yang dimana hal itu membuat si bos ketua gangster merasa tersindir dan malu karena hal itu. Saat si kepala sipir melihat surat pengakuan dari Yonggu, dia tidak percaya bahwa Yonggu yang memiliki keterbelakangan mental bisa menulis surat pengakuan itu dengan baik. Di sekolahan, kepala sipir menjemput Yesung yang baru keluar dari kelasnya. Ternyata Yesung diadopsi oleh kepala sipir. Di sel, Yesung mengajari bos ketua menulis dan membaca. Kemudian, Bongsik masuk ke sel dengan ekspresi lemas lusuh karena dia tidak bisa menghubungi istrinya yang akan melahirkan. Yesung yang melihat itu kemudian mengeluarkan handphonenya yang dipinjam dari teman sekelasnya yang bernama Yonghun. Seketika, Bongsik pun langsung menghubungi istrinya. Namun, sinyal di sel itu sangat buruk dan spot sinyal yang paling kuat berada di atas jamban. Karena telah menelpon istrinya, Bongsik senang dan berterima kasih pada Yesung. Di luar sel, saat Yonggu sedang berolahraga, penjaga menghampirinya dan memberi kabar bahwa sidang keputusan Yonggu akan dilakukan sebentar lagi. Mendengar hal itu, teman-teman Yonggu pun menanyakan kejadian sebenarnya tentang kasus Yonggu dan melakukan reka ulang adegan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Saat ditanya kenapa Yonggu membuka celananya, Yonggu menjelaskan tentang hal yang telah dipelajari di tempat kerjanya tentang CPR, pertolongan pertama, yang telah disalahartikan oleh orang yang melihatnya. Mendengar cerita dari Yonggu, para napi tahu bahwa Yonggu adalah korban tuduhan salah sangka. Sang kepala sipir yang tahu bahwa Yonggu tidak bersalah sampai datang dan menemui kepala komisaris untuk meluruskan kasus bahwa Yonggu tidak bersalah. Namun si kepala komisaris bersikeras bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Dan ternyata kepala sipir pernah kehilangan anaknya karena salah satu napi yang ada di penjaranya dulu. Di sel, para napi melatih Yonggu dengan keras agar bisa berbicara dengan lancar saat persidangan nanti. Berpindah di ruang sidang, Yonggu mulai diberi beberapa pertanyaan. Saat dia ditanya apakah Yonggu membunuh Juyung dengan batu bata, Yonggu menjawab, iya, dia melakukannya. Yonggu tidak berbicara tentang apa yang sudah dipelajari dari para teman napinya. Ternyata sebelum persidangan, sang komisaris datang menemui Yonggu dan mengancam Yonggu bahwa jika Yonggu tidak mengaku kalau dia yang membunuh anaknya, komisaris akan membunuh Yesung juga. Karena Yonggu ingin anaknya selamat,
Yonggu mengaku bahwa dia yang membunuh anak komisaris dan meminta untuk menyelamatkan Yesung. Hal tersebut membuat kepala sipir kesal tentang pengakuan palsu Yonggu dan mencoba membela Yonggu, tetapi sang kepala sipir tak bisa berbuat apapun. Dan akhirnya Leonggu dijatuhi hukuman mati. Di dalam penjara, Yonggu hidup seperti biasanya dan sesekali dikunjungi oleh Yesung. Yesung sekarang telah bahagia dan dirawat oleh kepala sipir dan istrinya. Begitu juga dengan Yonggu yang bahagia hidup di dalam penjara dan mendapatkan surat dari Yesung. Kepala sipir mendapat berita bahwa hari eksekusi Yonggu telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember dan di mana hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Yesung. Berpindah ke kepala sipir yang menemui guru Yesung dan memohon untuk melakukan sesuatu di hari eksekusi Yonggu. Karena di hari itu adalah kesempatan terakhir Yesung bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Di penjara, para napi merencanakan sesuatu agar Yonggu bisa keluar dari penjara. Dan semua napi bekerja sama untuk membantu Yonggu bisa keluar dari penjara itu. Ternyata di penjara diadakan persembahan dari sekolah Yesung. Semua murid mengajak para napi untuk menari bersama. Bersamaan dengan hal itu, Yonggu dan Yesung keluar dari acara tersebut dan diikuti oleh para napi yang lain. Ternyata di luar penjara sudah ada balon udara besar yang telah disiapkan para napi untuk Yonggu dan Yesung keluar dari penjara. Yonggu dan Yesung pun langsung diarahkan menuju balon udara besar tersebut. Yonggu dan Yesung pun naik balon udara tersebut dan langsung menerbangkannya ke udara. Semua yang melihatnya senang, di sana juga ada kepala sipir yang melihatnya. Para penjaga mencoba menghentikan balon udara itu, namun dicegah oleh para napi. Penjaga yang berada di atas pun hanya bisa melihat balon yang membawa Yonggu dan Yesung terbang begitu saja. Saat balon udara itu akan terbang keluar dari penjara, tali balon itu tersangkut pagar pembatas yang ada di sana. Melihat hal itu, para napi kecewa karena rencana mereka gagal untuk membawa Yonggu dan Yesung keluar dari penjara. Walaupun begitu, Yonggu dan Yesung yang lugu tetap bahagia bisa melihat pemandangan dari atas sana. Beberapa hari setelahnya, para penghuni sel merayakan hari ulang tahun Yesung di dalam sel. Dilengkapi dengan kue ulang tahun, para napi memberikan hadiah untuk Yesung dan Yonggu memberikan tas Sailor Moon yang diinginkan Yesung waktu itu. Sesaat setelah itu, Yesung bersimpuh di hadapan ayahnya dan berterima kasih karena telah menjadi ayahnya. Yonggu juga melakukan hal yang sama dan berterima kasih karena telah menjadi putrinya. Lalu mereka pun berpelukan, tanpa tahu bahwa itu bisa menjadi pelukan terakhir mereka. Dan para napi menuliskan sesuatu di punggung Yonggu. Lalu Yonggu dan Yesung berpamitan dengan penghuni sel untuk pergi. Yonggu dibawa oleh kepala sipir dan penjaga, serta didampingi oleh Yesung di sampingnya, dengan punggung Yonggu yang bertuliskan, "Kami mencintaimu," dan disaksikan oleh para penghuni sel yang lain. Dan tibalah saatnya untuk Yonggu dan Yesung berpisah. Dengan pelukan terakhir yang erat dari sang ayah, tak lupa mereka melakukan salam perpisahan yang biasa mereka lakukan. Terlepas dari penglihatan sang anak, Yonggu pun terjatuh tak kuat menahan dirinya. Saat Yesung menghitung sampai 3, sang ayah tak kunjung muncul dan membuat Yesung berteriak memanggil ayahnya. Mendengar Yesung memanggilnya, Yonggu pun langsung berlari menghampiri Yesung dan langsung memeluknya. Yonggu dan Yesung menangis jadi-jadinya di sana. Yonggu terus menangis dan meminta agar tidak dijauhkan dari Yesung. Yonggu berteriak dan meminta maaf ke seluruh penjara. Sang kepala sipir dan penjaga yang tidak bisa melakukan apapun hanya bisa terdiam melihat Yonggu yang terus menangis. Di saat Yesung menangis, kita akan dibawa ke masa Yesung dewasa, berada di ruang pengadilan. Yesung dewasa meminta dengan sangat untuk memaafkan ayahnya dan mencabut segala tuduhan yang menyangkut ayahnya. Dengan segala pertimbangan dari sang hakim, Yonggu pun dinyatakan tidak bersalah dan terlepas dari segala tuduhan yang ada. Seluruh isi pengadilan bersorak gembira atas hasil sidang tersebut. Dan Yesung meratapi foto mendiang ayahnya dengan diselimuti tangis haru kebahagiaan karena telah berhasil membela ayahnya kembali.
Di scene awal film, Yesung yang baru saja keluar dari ruang persidangan melihat dirinya waktu kecil dan ayahnya sedang naik balon udara dan berteriak memanggil dirinya dan mengatakan, "Selamat jalan ayah, aku mencintaimu." Dan film pun berakhir. Itu tadi seluruh alur cerita film Miracle in Cell. Dan film ini berhasil membuat baju saya basah ya. Dan pertama kali gua tahu film ini tuh di televisi dan mengira film apa sih? Ini komedi-komedi dan langsung gua skip. Dan saat gua nonton versi full dari pertama sampai akhir, film ini emang beneran sedih banget cuy. Dan membuat gua terbawa suasana. Dan buat kalian yang belum nonton nih film, gua saranin sih nonton. Karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film Miracle in Cell ini. Dan oke lah cuy, gitu aja dari gua. Dan seperti biasa, kalau kalian punya film yang mau gua buat recap alur ceritanya, tulis di kolom komentar, oke? Gua dari Z Cinema, thanks for watching and see you next video.